Kembali di Landstalk masih bersama Pak Ipung Purnomo dari MTI dan di Monas saat ini sudah masih bersambung bersama kita Dirjen Perhubungan Darat dari Kemenhub Pak Puji Hartanto. Pak Puji. Ya. Pak Puji, ini kalau kita bicara soal taksi yang berbasis aplikasi, Pak, ini dibatasin nggak sih Pak sebetulnya jumlahnya? Oh, batasan nggak ada. Okay. Batasannya kalau dia lulus atau kalau dia tidak lulus itu aja. Itu jadi saja Pak ya? Membatasinya itu. Kalau dia tidak lulus, okay, ya berarti dia nggak boleh melakukan operasi. Nah, untuk itu, ini pesan saya kepada teman-teman perusahaan aplikasi teknologi informasi ini, dia harus ikut juga melakukan pengawasan dan pengendalian, ya. Okay. Artinya bahwa kita sama-sama, jangan hanya mengandalkan Polri di lapangan, Dinas Perhubungan di lapangan, kemudian kalau nanti ada pelanggaran ditangkap, diproses gitu. Tapi dari rekan-rekan perusahaan aplikasi itu sendiri juga harus ikut, ya. Bagaimana untuk meningkatkan, sekaligus mengevaluasi. Kalau misalnya dia ada hal pengaduan, ya, 1 kali, 2 kali, saya nggak tahu apa terus kemudian di-cut, kemudian atau dia tidak dimasukkan lagi dalam proses tindak lanjut sebagai perusahaan yang mengakomodir itu. Nah, itu ibaratnya pecat, sudah nggak boleh lagi dia. Okay. Nah, ini Pak juga Puji, harus dilakukan. Ya, nah, Pak Puji, kemudian yang berikutnya lagi, tadi saya katakan, ya, gimana? Ya Pak Puji, untuk sanksinya sendiri jika jadi nanti 1 Oktober begini, sudah diberlakukan. Di akhir saya ingin menyampaikan, kecil sekali bagaimana, saya ingin menyampaikan bahwa yang pertama adalah bagi teman-teman yang sudah resmi dia melakukan, itu keamanan, itu harus nomor 1, ya. Keselamatan itu juga di nomor 1, itu harus itu. Makanya dia menggunakan SIM umum, kendaraannya dikir, ya. Nah, yang kedua baru pelayanan, ya, terhadap para penumpang yang sudah dilayani itu, lakukan dengan baik, ya. Di situ dari mulai sopan santun, kemudian kebersihan, tata krama dan sebagainya. Yang terakhir, jangan macam-macam, ya. Macam-macamnya itu nanti mungkin dia lupa mematikan aplikasinya sehingga terus namanya argonya itu jalan terus, itu kan ada juga pengaduan begitu. Akhirnya sudah sampai 2 hari 3 hari, ya, akhirnya terus dapatkan pengaduan, penagihannya itu lebihi dari apa yang dia lakukan. Nah, ini juga jangan sampai terjadi. Untuk itu sekali lagi, pertama saya memberikan apresiasi juga kepada para perusahaan aplikasi teknologi informasi ini yang sudah bersama-sama untuk mewujudkan, ya, pelayanan angkutan umum ini menjadi baik. Nah, kemudian yang kedua, saya juga mengimbau kepada teman-teman perusahaan aplikasi, perusahaan taksi umum yang biasa, terus juga meningkatkan, ya, tingkat, ya, modernisasi agar juga bisa memberikan layanan dengan mudah, cepat menggunakan teknologi informasi, dan kemudian juga peningkatan pelayanan. Nah, sehingga akhirnya nanti ketemu, ya, hal ini menjadi satu setara. Nah, dengan keadaan setara ini tinggal nanti memilih masyarakat itu, memilih mana yang aplikasi teknik informasi itu yang umum atau yang tidak umum. Nah, tinggal itu. Nah, inilah makanya apa yang kita sebutkan kegiatan-kegiatan ini kebersamaan pada pagi hari ini dan besok itu kita juga lakukan. Jadi kita tidak ada membeda-bedakan. Inginnya kita sama-sama semua itu, kemudian sama-sama kita meningkatkan itu sehingga nanti masyarakat yang bisa memilih. Saya rasa itu mungkin dari saya. Pak Puji, terakhir Pak, sanksi apa mungkin yang akan diterapkan untuk kendaraan berbasis online ini jika memang belum lulus uji KIR sampai batas waktu yang ditentukan, Pak Puji? Ya, tahapannya ada seperti halnya peraturan DLM 32 dari mulai, ya, dia peneguran, ya, kemudian kita sampaikan kepada perusahaan aplikasinya sampai dengan kita lakukan penilangan dan kemudian pengkandangan, ya, itu sanksi-sanksi sesuai dengan aturan kita lakukan. Nah, kita tidak ingin, ya, hal demikian itu terjadi, tapi mari sama-sama kalau sudah jelas aturannya, mudahnya
gampangnya kita ikuti aja itu peraturan yang ada untuk masyarakat, untuk para pengusaha yang bersangkutan itu. Oke, Pak Puji, ini kan tadi mengatakan bahwa menghimbau kepada perusahaan aplikasinya untuk turut mengawasi para pengemudi dan kendaraan-kendaraannya, Pak. Apakah ini hanya hanya bentuk himbauan saja, atau lebih baik memang diwajibkan kepada mereka untuk mengawasi kendaraan dan pengemudinya untuk mempunyai legalitas seperti itu, Pak? Ya, jadi begini, di dalam PM32 sudah jelas juga bahwa keikutsertaan ya perusahaan aplikasi itu untuk mengawasi ya daripada perilaku driver-drivernya itu sudah jelas. Nah, ada kewajiban lagi, yaitu dia dari perusahaan aplikasi ini memberikan laporan, memberikan connecting ya terhadap monitoring terhadap apa yang dikerjakan, yaitu membuat semacam posko yang satu saat ya kita lihat di mana operasionalnya. Jadi itu yang harus dilakukan juga, sehingga tidak ada kesan menutup-nutupi, tapi transparansi ya di sini sesuai dengan peraturan Menteri nomor 32 itu sudah disebutkan. Jadi kita ya punya hak juga untuk melihat bagaimana pelaksanaan. Termasuk perusahaan aplikasi itu sendiri juga mempunyai satu kewajiban memberikan informasi, monitor ya apa yang dikerjakan selama ini. Nah, kalau kemudian ada hal yang tidak tepat, ada pelanggaran di situ, pastinya ya kami dari Kementerian Perhubungan akan melakukan koordinasi, komunikasi dengan Kementerian Kominfo untuk bisa menutup daripada perusahaan itu sendiri dalam rangka kegiatan yang selama ini dilakukan karena banyak pelanggaran-pelanggaran. Baik, Pak Puji, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di Lunch Talk. Ya, menarik sekali sebetulnya kalau kita menyimak pernyataan dari Pak Puji tadi ya. Pak Ipung, kalau kita melihat kan sebetulnya ini tadi disampaikan tidak akan dibatasi. Kalau tidak akan dibatasi kan tentu kesempatan untuk terus semakin bertambah ini akan jadi semakin banyak. Apa kira-kira yang akan menjadi catatan nantinya Pak Ipung yang harus dihadapi kira-kira oleh terutama regulator dan masyarakat? Ya, tentunya begini, suatu kebutuhan demand itu kan ada supply-nya. Nah, itu demand dan supply itu harus adalah kewajiban pemerintah setempat, dalam hal ini DKI, untuk Jakarta untuk menghitung berapa sih kebutuhannya. Karena kalau itu dibebaskan terus nanti oversupply, oversupply itu menjadi masalah tersendiri. Artinya, kalau penumpangnya barangkalinya 1.000, supply-nya 2.000, tetap saja menjadi kurang juga. Belum juga bahwa taksi yang ada, yang sudah berjalan lama ini, dengan hadirnya taksi baru ini tadi, itu kan persaingan semakin ketat ya. Kalau ini oversupply di sini, sementara korporasi ini harus menginvestasikan begitu banyak modal, tentunya akan sangat sulit bersaing dengan mereka gitu. Nah, artinya pertempuran itu masih di pasar sebetulnya. Ini baru yang kelar ini baru di pemerintahannya gitu ya. Tapi pasar belum. Nah, bagaimana caranya mengatur ini? Ini adalah tugas Pemda gitu. Ya, artinya sebetulnya kalau kita bicara ini bukan sesuatu yang harus dibiarkan ke pasar sebetulnya. Betul. Regulator harus pemerintah dalam hal ini harus mengambil sikap sebetulnya harusnya seperti apa. Betul. Karena ini akan tumbuh menjadi liar ya. Banyak kendaraan. Seperti saya katakan di depan tadi bahwa kebutuhan, perkiraan kebutuhan itu harus pemerintah yang melakukan. Jadi bisa menghitung kira-kira jumlah penduduk sekian, yang punya mobil sekian, dan kemudian bisa diprediksi berapa sih jumlah penumpang ya. Nah, itulah supply yang diizinkan dalam tanda kutip. Nah, kemudian kalau supply ini sudah disuplai, kebutuhan ini sudah disuplai oleh taksi-taksi yang sekarang ada, kemudian ada yang baru, tentunya akan menjadi oversupply. Apalagi yang baru dengan mudahnya memperoleh izin ya, hanya sekedar KIR, kemudian sekedar bikin SMA. Tapi KIR itu tetap harus dilakukan, Pak? KIR harus tetap. Kalau itu masalah keselamatan ya, untuk masyarakat. Tapi bahwa oversupply ini kan kemudian menjadi masalah tersendiri. Nah, ini pemerintah daerah yang harus melakukan itu. Oke, baik. Mungkin kita akan sambungin nanti di segmen berikut kembali ya. Pak Ipung, kita jeda sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk masih akan kembali usai jeda.